secara merata teman-teman. Ini tekanan tinggi tidak apa-apa ya, karena membersihkan dari kutu kebul, tungal-tungal yang hinggap teman-teman. Jadi ini bersihkan seperti ini, kita semprot. Batang juga kita semprot seluruhnya. Halo sobat anggur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat pengangguran. Nah sobat anggur, kali ini saya akan memperlihatkan pohon anggur saya yang ini setelah pruning, berumur 2 minggu teman-teman. Nah ini ya, 2 minggu atau 14 HSP atau 14 hari setelah pangkas. Nah ini ternyata sebelumnya saya sudah semprot fungi dan insektisida ya setelah saya pruning, tapi di umur 2 minggu atau 14 hari ini adanya kutu kebul teman-teman. Jadi ini putih-putih seperti ini ya, ini hinggap. Tadi ada kutu kebulnya tapi udah terbang. Nah ini pohon anggur Jupiter saya yang sudah mengeluarkan brokoli cukup banyak ya. Ini ada ratusan brokoli atau calon buah. Jadinya di setiap ujung-ujungnya ini semua mengeluarkan teman-teman. Tapi jika ada pertanda seperti ini, nah ini lebih baiknya dilakukan penyemprotan lagi. Untuk videonya agak terpotong ya teman-teman, dikarenakan ini terlalu tinggi. Jadi saya berpindah-pindah menggunakan kursi untuk berdiri, gunakan bawahnya untuk parkiran ya. Jadi bawah parkiran, atasnya pohon anggur dan dinaungi oleh atap UV ini teman-teman. Agar apa? Agar aman dari jamur. Tetapi menggunakan atap UV pun tidak selalu bersih dari jamur ya. Karena apa? Embun tepung pun ada, jamur embun tepung maupun karat daun. Karena apa? Di sisi naungan ini terdapat rumah ya. Jadi air ini masih tampias, jadi masih sebagian pohon anggur ini terkena air hujan secara langsung, jadi timbulnya karat daun teman-teman. Nah, untuk pembahasan kali ini, pohon anggur yang saya miliki ini varian Jupiter. Jika teman-teman masih berbentuk seperti ini ya, jadi ini bunga dari anggur tetapi masih berbentuk brokoli, dia belum mekar ya. Ini bisa kita melakukan penyemprotan untuk melakukan pencegahan dari serangan hama seperti kutu kebul tadi ataupun trip ya. Nah trip ini lebih parah karena apa? Nantinya dari ujung-ujung tanaman teman-teman ini tidak akan mekar sempurna, jadi bunga pun tidak akan mekar. Bisa mekar pun dia nantinya jika berbuah menjadi beri pun akan untuk kulitnya tidak mulus ya, atau kulitnya nanti rawan untuk crack. Jadi jika nantinya beri tersebut menjadi buah itu tidak akan sempurna teman-teman. Jadi untuk penampakannya ya, ini adalah brokoli dari anggur Jupiter. Jadi teman-teman jika menanam anggur Jupiter ini sangat rekomendasi. Dimanapun tunas anggur Jupiter ini mengeluarkan bunga ya, walaupun kecil. Ini pun juga, jadi luar biasa, genjah. Dalam artian bagi pemula, kenapa untuk rekomendasi anggur Jupiter ini ya? Karena di batang kecil pun anggur Jupiter itu buahnya banyak teman-teman. Jadi rekomendasi jika teman-teman ingin mencoba menanam anggur, sensasi menanam anggur dan ingin menanam anggur dengan cepat ya, atau nantinya teman-teman tidak usah menunggu bertahun-tahun, teman-teman bisa menanam anggur Jupiter ini dengan jangka 6 bulan, 7 bulan sudah menghasilkan buah. Karena apa? Jupiter ini sangat genjah sekali. Teman-teman asalkan pohonnya subur, ini dia akan mengeluarkan dimanapun, ini sampai sana ya. Jadi bunganya itu brokoli sangat banyak sekali ini. Tapi dikarenakan kita amati kok terkena hama, kita lebih baik lakukan penyemprotan sebelum
beri atau brokoli ini mekar ya. Nah, ini kita lihat untuk buah anggur Jupiternya ya. Jadi sangat genjah sekali ya. Ini sudah mau matang. Lalu kita pruning lagi, kita pangkas. Dia mengeluarkan bunga lagi. Nah, ini juga di atasnya. Ini sampai 3 dompol ya kalau dia jadi. Ini juga 3 dompol. Jadi sangat banyak ya. Ini 2 dompol. Tapi ini teman-teman, karena sebelumnya perawatannya tidak terlalu diperhatikan, jadi terkena kutu kebul ya. Nah, ini yang nantinya jangan sampai jika buahnya sudah banyak atau terlihat dari calon bunganya yang sudah banyak ini dibiarkan ada hama, nantinya kita tidak akan panen. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini saya sisakan kemarin untuk sampel saja. Ini akibatnya. Jadi di dalam buah ini dia bersarang kutu kebul teman-teman. Nah, ini ya putih-putih ini ya. Jadi lebih baik ketika masih seperti ini kita melakukan penyemprotan sampai dengan bersih. Jadi tidak hanya daun maupun calon bunganya ya, tetapi seluruhnya, baik batang juga. Jadi teman-teman, kita melakukan penyemprotan seluruhnya, batang, daun, bunga. Jadi full ya. Nah, jangan sampai terlewat. Jadi ini kita bersihkan agar apa, nantinya hama ini tidak terus berkembang di lahan teman-teman. Jika nantinya berkembang biak ya sudah, nantinya teman-teman akan gagal panen. Iya, bunganya terlihat teman-teman. Jadi berbeda dengan varian anggur lokal ya. Jadi terkadang teman-teman yang masih ingin mencoba menanam anggur, yang pernah melihat daunnya seperti ini, yang merasa bahwa di jalan pernah melihat anggur yang daunnya seperti ini dan bentuk berinya sama. Nah, itu anggur lokal ya teman-teman. Jadi berbeda dengan anggur impor Jupiter ini. Memang dari segi daun ini hampir sama, dan dari segi buahnya ya yang ukurannya kecil. Tapi kita bisa lihat dari nantinya dompolannya teman-teman. Kalau Jupiter ini dia lebih dominan, satu dompol itu panjang ya. Tapi kalau anggur lokal itu hanya sedikit-sedikit dan tidak terlalu rapat untuk berinya. Nah, berbeda juga dengan bunganya ya. Di sini kan kalau Jupiter dia itu penuh ya, atau memanjang seperti ini. Ini sangat luar biasa teman-teman. Jadi bunganya sangat banyak. Dan ini batang kecil pun semua mengeluarkan bunga teman-teman. Ini sampai ke atas ya. Ini terlihat jika menjadi buah ini sangat penuh di atas. Walaupun memang dalam artian berinya relatif kecil ya, tidak sebesar varian-varian yang lain. Tetapi jika teman-teman ingin mencoba untuk tabu lampot, ini sangat direkomendasikan, cocok. Apalagi untuk teman-teman yang baru mencoba menanam anggur. Nantinya jika ingin hanya display atau untuk cuci mata ya, jadi teman-teman menikmati santai di rumah melihat buah anggur yang bergelantungan untuk Jupiter ini tanpa henti. Jadi buahnya terus-menerus teman-teman. Tapi saya sendiri terkait anggur Jupiter ini masih rekomendasi ya, atau bagi saya sendiri saya suka. Kenapa? Dari segi buahnya yang karakteristiknya unik teman-teman. Jadi dia itu nantinya dari segi buahnya ini memiliki aroma muskat atau aroma permen ya. Jadi wangi dia. Jadi tidak seperti anggur-anggur yang biasa yang tidak memiliki aroma khusus. Anggur Jupiter ini memiliki aroma yang wangi seperti permen, seperti itu. Nah, untuk rasa dari anggur Jupiter ini ya, ini rasanya bagi saya manis teman-teman. Jadi tidak kalah dengan varian-varian anggur yang buahnya besar. Anggur Jupiter pun manis ya, manis, lalu dia beraroma wangi ya, mempunyai ciri khas khusus lah. Jadi teman-teman tidak rugi menanam varian Jupiter ini, karena pastinya
memiliki ciri khas yang tidak ada di varian anggur lain, atau rasa dan aromanya. Nah ini ya, jadi dia sangat rekomendasi. Ini sangat banyak sekali buahnya. Nah, bagi pemula bisa ikut mencoba menanam varian Jupiter sebagai awalan atau permulaan teman-teman menanam anggur. Dari segi pembuahannya yang sangat mudah, ini di tunas manapun dia mengeluarkan ya. Jadi teman-teman tidak usah bingung cara menanam anggur atau cara pembuahan. Ini saya hanya pruning bebas saja ya, karena pohonnya memang tidak saya atur. Ini jadi penuh seperti ini. Tetapi buahnya ada di mana-mana teman-teman, karena setiap tunas baru yang muncul itu membawa bunga ya. Jadi bahasa saya, bunga itu muncul di tunas baru yang membawa bunga. Tetapi ini untuk Jupiter saja ya, karena varian-varian yang buahnya besar lebih baik dilakukan percabangan. Karena apa? Lebih mudah untuk perawatan. Jika teman-teman menggunakan cara ini, kemungkinan buahnya bisa banyak karena dari segi batangnya banyak, tetapi ya cara perawatannya juga kurang begitu mengenakan ya, karena batang ini terlalu banyak, dia bercampur atau bingung untuk pemangkasannya. Jika batang yang kita pangkas itu membutuhkan energi yang besar. Kalau Jupiter ini kan relatif gampang ya, jadi dipangkas dimanapun batang yang mengeluarkan tunas baru ini membawa buah seperti ini. Jadi ini tunas-tunasnya membawa ya, jadi enak. Jadi untuk perindang saja pun dia masih bisa mengeluarkan buah. Jadi ini untuk perindang ini mengeluarkan cukup banyak bunga. Ini juga. Nah ini ya, jadi untuk selain sebagai buah, saya juga menggunakan anggur Jupiter ini sebagai peneduh atau naungan untuk parkiran kendaraan ya. Nah seperti itu teman-teman. Ya sekian penjelasan dari saya teman-teman, semoga bermanfaat, dan jika ada yang kurang atau tidak berkenan bagi teman-teman, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan tidak menggurui senior-senior pengangguran, hanya berbagi pengalaman ya teman-teman. Jadi apa yang saya miliki saya share pada teman-teman sebagai perbandingan atau pembelajaran agar kita sukses untuk bertanam anggur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.